Mie cup atau mie instan dalam kemasan cup pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 1971 oleh perusahaan Nissin Foods. Nissin merupakan perusahaan yang juga dikenal sebagai pelopor mie instan dengan produk pertama mereka, Chicken Ramen, yang diluncurkan pada tahun 1958. Mie cup pertama yang dikenal dengan nama Cup Noodles dirilis oleh Nissin untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari makanan praktis dan cepat saji, tetapi dengan cara penyajian yang lebih mudah dan portable. Desain mie dalam kemasan cup ini dirancang agar konsumen bisa langsung menuangkan air panas ke dalamnya, lalu menunggu beberapa menit untuk mie siap digunakan. Hal ini sangat praktis dibandingkan dengan mie instan biasa yang memerlukan panci atau wajan untuk memasak. Cup noodle menjadi sangat populer karena inovasi ini, yang memungkinkan orang untuk menikmati mie instan kapan saja dan di mana saja tanpa banyak peralatan tambahan. Setelah kesuksesan di Jepang, konsep mie cup ini menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia, dan menjadi pilihan populer di banyak tempat karena kemudahannya. Di Indonesia, merek seperti Indomie dan Mie Sedap mengadaptasi konsep ini dan memperkenalkan berbagai varian rasa mie cup yang kini menjadi pilihan favorit banyak orang. Ide untuk membuat cup mie instan dalam kemasan cup ini berawal dari keinginan untuk menciptakan produk mie instan yang lebih praktis dan mudah disajikan. Konsep ini pertama kali muncul pada awal 1970-an di Jepang, berkat inovasi dari Momofuku Ando, pendiri Nissin Foods, yang sebelumnya sudah dikenal dengan penemuan mie instan pertama Chicken Ramen pada tahun 1958. Ando terinspirasi oleh kebutuhan masyarakat yang ingin menikmati mie instan dengan cara yang lebih praktis dan mudah. Sebelumnya, mie instan harus dimasak menggunakan panci atau wajan yang membutuhkan waktu dan alat masak tambahan. Ando ingin menciptakan cara yang lebih cepat dan mudah untuk mengkonsumsi mie instan, terutama untuk mereka yang hidup dalam gaya hidup serba cepat. Pada tahun 1971, Nissin meluncurkan produk pertama mereka yang dikenal sebagai Cup Noodles. Inovasi besar dari produk ini adalah kemasan berbentuk cup, biasanya terbuat dari styrofoam atau plastik, yang memungkinkan konsumen untuk langsung menuangkan air panas ke dalamnya tanpa perlu panci. Mie yang ada di dalamnya sudah diolah sebelumnya sehingga hanya perlu diseduh dengan air panas, dan dalam beberapa menit, mie siap dinikmati. Selain itu, konsep mie cup juga memudahkan konsumen untuk menikmati mie instan di mana saja, terutama di tempat-tempat seperti kantor, sekolah, atau perjalanan, di mana peralatan masak tidak tersedia. Ini menjadikan mie cup sangat populer karena kepraktisannya. Keberhasilan cup noodles di Jepang dan kemudian di seluruh dunia mendorong banyak produsen mie lainnya untuk mengikuti tren ini dengan menciptakan varian mie cup mereka sendiri. Inovasi dalam mie cup merupakan contoh bagaimana kebutuhan praktis dan gaya hidup yang serba cepat bisa menginspirasi terciptanya sebuah produk yang sangat populer di seluruh dunia. Poppi, atau lebih dikenal dengan sebutan Poppi Mie di Indonesia, adalah merek mie instan yang sangat populer di negara ini. Poppi Mie pertama kali diperkenalkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang merupakan salah satu produsen mie instan terbesar di Indonesia. Asal-usul Poppi Mie dapat ditelusuri ke era 1990-an ketika Indofood memperkenalkan produk ini sebagai alternatif mie instan yang praktis dan terjangkau bagi konsumen. Poppi Mie hadir dengan berbagai varian rasa dan dikenal karena kemasannya yang praktis serta cara penyajiannya yang mudah. Seiring berjalannya waktu, produk ini semakin dikenal luas dan menjadi salah satu merek mie instan favorit di Indonesia. Poppi Mie juga sering kali dikenal sebagai pilihan yang lebih ekonomis dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan beberapa merek mie instan lainnya. Keberadaan yang meluas di pasar membuatnya menjadi bagian dari budaya konsumsi mie instan di Indonesia. Tapi terlepas dari kenikmatan dan praktisannya, penasaran nggak sih apakah ada dampak dari bahan kemasannya? Tentu ada. Yang pertama, pelepasan zat kimia berbahaya. Bahan kimia ini dapat berpindah ke makanan dan dikonsumsi oleh tubuh, yang berpotensi menyebabkan gangguan hormonal, kanker, dan masalah kesehatan lainnya dalam jangka panjang. Yang kedua, tidak ramah lingkungan. Sampah kemasan ini dapat mencemari lingkungan, terutama laut, yang membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia.